Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bilail, membentangkan tangannya, memberikan kesempatan. Dalam arti kalau ditafsirkan membentangkan tangan artinya memberikan kesempatan. Yabsutu yadahu bilaili liyatuba musii'un nahari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, memberikan kesempatan, mengulurkan tangan kepada siapa saja di waktu malam untuk taubat. Orang yang berbuat dosa, menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Menerima taubat seseorang di waktu malam atas dosanya di waktu siang. Kalimatnya terbalik-balik. Jadi menerima, mengulurkan tangannya, memberikan kesempatan kepada seseorang yang berbuat dosa di siang hari, kemudian bertobat di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga akan membentangkan tangannya di siang hari kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan di malam hari kemudian bertobat di siang hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis ini bermakna siapa saja yang akan bertobat pasti diterima selagi matahari belum terbit dari barat, yaitu saat pintu tobat ditutup pada hari kiamat. Makna ijmalnya hadis ini menunjukkan pintu taubat itu tidak akan pernah tertutup bagi siapapun tatkala mau bertobat sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kehidupan ini berhenti. Sehingga kita dalam hidup ini memang sangat penting membangun optimisme, membangun rasa optimis, tidak berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita juga menghindarkan diri dari peremehan. Kenapa kadang-kadang kita itu ketika membahas hadis-hadis yang seperti ini bumerangnya atau ranjaunya itu muncul peremehan-peremehan. Dengan pemahaman Allah itu maha luas pengampunannya, Allah itu maha besar maghfirahnya, ampunannya, Allah sifat rahman dan rahimnya itu melebihi kemarahannya. Itu kadang-kadang membuat kita kalau tidak mawas diri dan tidak berhati-hati menjadi orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa. Ini yang kemudian secara tidak sadar atas fasilitas dan wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kita tidak bisa memanfaatkan. Lagi-lagi kita berbuat kemaksiatan dari sesuatu yang memang seharusnya kita tinggalkan. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang rahmat, tentang rahim, tentang ampunan, ini tidak boleh menjadikan kita orang-orang yang memiliki sifat meremehkan atau menggampangkan. Meskipun pada prinsipnya syariat itu mudah, bagi siapa saja yang ikhlas mengerjakan maka syariat itu mudah. Tapi tidaklah kita seharusnya menjadi orang-orang yang meremehkan sesuatu yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu memberikan penyeimbang dalam kehidupan kita. Kita di samping membaca hadis-hadis, membaca ayat-ayat tentang ampunan, di sisi lain kita juga perlu mengupas ayat-ayat yang berisi tentang ancaman, ayat-ayat yang berisi tentang peringatan, ayat-ayat yang berisi tentang keutamaan orang yang berbuat baik dan sebaliknya balasan bagi orang-orang yang berbuat buruk, sehingga kemudian kita seimbang dalam hidup. Kita bisa memaknai ampunan itu proporsional, tobat yang proporsional, artinya Allah itu tidak pernah menutup pintu taubat dari hambanya. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh menjadi orang-orang yang kemudian meremehkan dengan mempermainkan taubat kita. Sekali berbuat baik, berbuat salah, kemudian bertobat, terulangi lagi, maka kemudian tidaklah ulama mengatakan, ada salah seorang ulama yang mengatakan tidaklah dosa itu dikatakan besar ketika diiringi dengan istighfar.
Dan sebaliknya, tidaklah dosa itu akan selalu dianggap kecil ketika diiringi dengan peremehan dan diulang-ulang. Artinya pengulangan terhadap dosa kecil itu berbahaya. Pengulangan terhadap dosa kecil itu berpotensi menjadi dosa besar ketika kita melakukan dosa kecil terus-menerus dan ada unsur peremehan di situ. Jadi tidaklah kita aman dari dosa kecil ketika dilakukan berulang-ulang. Artinya jangan merasa aman. Kita tidak boleh dalam hidup merasa aman dengan atau merasa nyaman, enjoy dengan dosa lantaran hanya diberikan predikat dosa kecil. Wah, baru dosa kecil, masih ada dosa besar, yang penting terhindar dari dosa besar. Ini kalimat-kalimat yang membuat kita kadang-kadang itu muncul peremehan-peremehan. Apa yang seharusnya yang berlaku bagaimana? Seharusnya meskipun dosa kecil ya kita berusaha untuk menjauhi. Meskipun dosa kecil, namun sebaliknya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja terjerembab ke dalam dosa besar, maka dosa itu seketika akan dihitung nol, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala diiringi dengan istighfar yang sesungguhnya, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada dosa besar yang permanen, tidak ada dosa kecil yang kemudian permanen. Dua-duanya berpotensi untuk diampuni kalau itu dosa besar, berpotensi menjadi dosa besar kalau itu dosa kecil. Dosa besar berpotensi hilang, berpotensi lenyap, berpotensi dihapus ketika ditaubati. Namun sebaliknya dosa kecil akan berpotensi menjadi dosa besar ketika dilakukan secara berulang-ulang dan dengan pemahaman peremehan terhadap perbuatan dosa itu. Nah, hadis yang keempat menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala maha luas pengampunannya, dan itu akan selalu ada sampai kelak Allah menghadirkan hari kiamat di tengah-tengah kita. Ya, jadi makna dosa tidak diampuni itu ketika tidak ditaubati sebelum meninggal, termasuk dosa syirik. Ya, jadi termasuk dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni tatkala tidak ditaubati sebelum meninggal. Ya, selama ajal belum datang, selama nafas belum sampai tenggorokan, dosa sebesar apapun ketika ditaubati dengan taubatan nasuha, maka orang tersebut terhindar dari siksa terhadap perbuatannya kelak di akhirat. Namun sebaliknya ketika tidak ditaubati, maka dosa itu menjadi dosa yang tidak diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Hadis riwayat Imam Muslim, semakna dengan hadis yang keempat. Semakna dengan hadis yang keempat. Dua-duanya menerangkan tentang pintu tobat yang akan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat sampai Allah menerbitkan matahari dari barat. Selanjutnya hadis yang keenam, dari Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, cucunya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha agung akan menerima tobat seseorang sebelum nyawa sampai tenggorokan. Wa an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Allah